Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul fungsi kuadrat. Tujuan materinya untuk satu, memahami bentuk, mengenal rumus umum dan grafik fungsi kuadrat. 2. Mencari titik, dapat menghitung titik potong, sumbu simetri, dan titik puncak. Dan yang ketiga, dapat menggambar grafik, membuat sketsa grafik parabola. 4. Penerapannya, menghitung lintasan benda dan nilai maksimal atau minimum. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Arsitek, dasar rumus struktur jembatan dan kubah agar kokoh. 2. Fisika, penentu lintasan parabola, benda, dan fokus antena atau lampu. 3. Ekonomi, rumus mencari untung maksimal atau biaya minimal. Pengertiannya, fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial dengan variabel pangkat tertinggi 2. Fungsi ini direpresentasikan dalam bentuk f(x) sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, dengan a, b, dan c adalah konstanta real dan a bukan 0. A itu bisa minus dan bisa positif, asalkan tidak boleh 0. Oke, selanjutnya. Bentuk dan karakteristik grafik. Grafik fungsi kuadrat berbentuk lengkungan yang disebut parabola. Karakteristik grafiknya sangat dipengaruhi oleh nilai koefisien penyusunnya, yaitu 1. Arah terbukanya parabola. Jika A lebih besar daripada 0, parabola terbuka ke atas, memiliki titik minimum. Tetapi jika A kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah dan memiliki titik maksimum. Oke, selanjutnya. 2. Titik potong. Memotong sumbu Y saat X sama dengan 0. Koordinat 0, C. Memotong sumbu X saat Y sama dengan 0 didapat dari pemfaktoran persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. 3. Titik puncak atau titik ekstrem. XP, YP. Sumbu simetri bisa dicari dengan rumus XP sama dengan min B per 2A. Dan nilai optimum bisa dicari dengan YP sama dengan diskriminan per min 4A, atau substitusikan X puncak ke dalam persamaan. Ini contoh bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Ada fx sama dengan 3x kuadrat min 2x tambah 1, 2x tambah 3x kurang 2, x kuadrat min 4, 5x kuadrat min 4x, 7 tambah 2x dikurang min x kuadrat. Nah, jadi bentuk grafik fungsi kuadrat ini jika a lebih dari 0 itu seperti ini. Dan jika a kurang dari 0, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, titik potong grafik dengan sumbu X. Jika fungsi fx memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika fx dengan Y sama dengan 0. Contohnya nih, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6 terhadap sumbu X. Nah, jadi kita jawab fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Jadinya
X kuadrat min 5X tambah 6. Jadi kita cari dengan cara perkalian dan penjumlahan dari konstanta ini. Nah, jadi apa yang ini bisa dicari dengan apa yang bisa dikali 6 dan ditambah min 5. Hasilnya min 2 kali min 3 sama dengan min 6. Dan min 2 tambah min 3 itu min 5. Jadi jawabnya X buka kurung X min 2 tutup kurung, jadinya X min 3 tutup kurung sama dengan 0. Jadi X itu sama dengan atau X sama dengan 3. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah 2 dan 3. Oke, selanjutnya titik potong grafik dengan sumbu Y. Grafik fungsi fx memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Contohnya, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6 terhadap sumbu Y. Ini kita jawab. Jadi fx sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6. F0 sama dengan 0 min 5 kali 0 tambah 6. Jadi F0 sama dengan 6. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah 0,6. Titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Nah, jadi grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak ini ada P itu sebuah P, habis itu sama dengan X puncak, Y puncak itu titik koordinatnya. Ini sumbu simetri. Nah, ini minimumnya. Jadi ini sebagai suatu contoh saja. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi x puncak sama dengan min b per 2a. Ya puncak sama min d per a. Diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Sumbu simetris x puncak sama dengan min b per 2a. Dan nilai maksimum dan minimum bisa menggunakan rumus Y puncak min D per 4A. Oke, selanjutnya contoh soalnya. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4. Tentukan 1 koordinat titik puncak, 2 persamaan sumbu simetri, 3 nilai maksimum atau minimum. Nah, kita jawab Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4. 1 koordinat titik puncak P X puncak, Y puncak. X puncak sama dengan min B per 2A. Jadinya itu sama dengan min B. Berarti menjadi min 4. Min 4 B sama min 4. Jadi dimasukkan min 4 jadi positif, negatif jadi positif 2. Hanya 1 sama 4 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, Y puncak. Ini Y puncak. Y puncak min D per 4A. Min B kuadrat min 4AC. Jadi ini min 4 kuadrat kurang min 4 kali 1 kali 4. Jadinya ini 4 kali 4 16. Kurang 16 dibagi 4. Jadi 0 dibagi 4 ya 0. Hasilnya. Atau cara lain menentukan Y puncaknya itu dengan memasukkan ke dalam fungsinya Jadi Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4. Y puncak sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4
kali 2 tambah 4. Jadi 4 kurang 8 4 tambah 4 kurang 8 tambah 4. Jadi 8 kurang 8 0. Jadi koordinat titik puncak adalah P sama dengan 2,0. Dua persamaan sumbu simetri nilai maksimumnya itu 0, dan ya persamaan sumbu simetrinya itu 2. Pakai grafik seperti ini nih. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat? Langkah-langkahnya: menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sebagai berikut. Menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Grafik memotong sumbu x jika y sama dengan 0. 2. Grafik memotong sumbu y jika x sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik balik. P sama dengan min b per 2a, diskriminant min d per 4a. D itu sama dengan b kuadrat min 4ac. Menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Menghubungkan titik yang diperoleh sehingga bentuk kurva mulus. Contohnya, gambar grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Terjawab. Menentukan titik potong terhadap sumbu x dan y. Titik potong sumbu x y 0, x sama dengan x kuadrat min 2x tambah 8 dibalik jadinya jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, kita cari dan hasilnya ini x tambah 2 x min 4. Jadi hasilnya x min 2 atau x sama dengan 4. Koordinat titik potong sumbu y adalah min 2, min 2, 0 dan 4,0. Titik potong sumbu y f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Ini f 0 sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 kali min 8 dikurang min 8. Turun ini hasilnya berapa ini hasilnya? Ini kok positif? Turun jadi min 8 dong. Turun ini min 8. Koordinat titik potong sumbu y adalah 0, min 8. Iya, turun ini min 8. Min 8. Tapi di ini typo. Apa-apa. Kita menentukan titik balik f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Jadi p x puncak per y puncak. X puncak sama dengan min b per 2a. Jadi min 2 per min 2 per 2 kali 1. Jadi negatifnya hilang, jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Ya puncak sama dengan kita langsung mensubstitusikannya ke dalam fungsinya. Jadi ya puncak sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Jadi 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 min 8. Jadi 1 kurang 2 min 8 min 10. 1 min 10 min 9. Koordinat titik balik 1, min 9. Menentukan beberapa titik batu. Jadi x sama dengan min 1 kita masukkan dalam fungsi tersebut dan kita mendapatkan hasil x dan y-nya. Jadi min 1, min 5, dan kita masukkan lagi min 3. Kita substitusikan dan kita mendapatkan hasil 3, min 5. Jadi kita masukkan ke dalam grafik dan kita
dapatkanlah bentuk seperti ini, yaitu buka ke bawah, bawah ke atas, buka ke bawah. Nah, kita latihan soal satu. Diberikan sebuah fungsi kuadrat f. X sama dengan 2x kuadrat tambah 3x min 2. Nilai dari f3 adalah, nah, hasilnya itu f3 sama dengan 2 kali 3 kuadrat tambah 3 kali 3 kurang 2. Jadi hasilnya 2 kali 9 tambah 9 kurang 2. 18 tambah 9 kurang 2. Itu 25 kurang 2. Itu jawabannya 22. Jadi jawabannya B. Nah, nomor 2. Fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5 memotong sumbu y di titik tx sama dengan 0. Tx sama dengan 0, min 6 kali 0 tambah 5. Jadi hasilnya 0, bukan 5,0. Jawabannya B. Kan x sama dengan 0 kan? X sama dengan 0, terus jawabannya bukan D. Bukan D, jawabannya B. Typo dikit. Nah, lanjut. Nomor 3. Koordinat titik balik puncak atau grafik fungsi kuadrat fx 2x kuadrat min 4x tambah 5 adalah, nah inilah jawabannya. Menggunakan rumus x puncak min b per 2 diketahui a sama dengan 2 dan b sama dengan min 4. Jadi min 4 jadi positif. 2 kali 2 4. 4 bagi 4 1. Masukkan yang ini 1. 2 kali x 2 kali 1 kuadrat kurang min 4 kali 1 tambah 5. 2 min 4 tambah 5. Jadi ini hasilnya 3. Jadi jawabannya A, 1,3. Thank you for listening to me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.